Kita buka Alkitab kita yang saya ambil dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Filemon. Filemon pasal 1. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Selamat sore, salam. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah di rumah kekasih kita di tempat ini. Itu semua karena Tuhan campur tangan atas kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya memberi tema bacaan kita pada sore hari ini, yaitu bersyukur baik atau tidak baik keadaanmu. Bersyukur baik atau tidak baik keadaanmu. Dari awal tanggal 1 Juli 2023 kita diawali dengan hujan di awal bulan. Di akhir bulan di tanggal 31 Juli 2023 diakhiri dengan cuaca yang cerah. Sepanjang bulan Juli silih berganti cuaca kita alami. Hujan, panas, mendung, gerimis. Silih berganti juga peristiwa terjadi dalam hidup kita masing-masing. Sakit, sehat, bertambah usia, susah, senang, duka cita. Ada keadaan yang menyenangkan, tetapi juga ada keadaan yang tidak menyenangkan. Meskipun kita mengalami berbagai hal dalam hidup kita, hari ini kita datang dan bersyukur kepada Tuhan luar biasa. Sebab hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dalam rasa syukur kita telah melewati bulan Juli yang telah berlalu. Kita belajar dari bagian firman Tuhan dalam Filemon 1:4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dengan tema bersyukur baik atau tidak baik keadaanmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam rasa syukur kita telah melewati bulan Juli ini. Ketika Paulus menulis surat ini, Paulus sedang ada dalam penjara. Dalam penjara itu Paulus bertemu dengan Onesimus, budak dari Filemon, yang melarikan diri dan kemudian tertangkap. Jadi Paulus menulis surat ini kepada Filemon supaya Filemon yang dikenal Paulus sebagai seorang yang penuh kasih dapat menerima kembali Onesimus sebagai saudara dalam Kristus. Walaupun status Onesimus tetap budak, tetapi relasi Filemon dengan Onesimus adalah relasi yang sudah diperbaharui sebagai saudara dalam kasih Yesus. Paulus memulai suratnya dengan ucapan syukur. Paulus tidak memulai surat ini dengan menggurui, mempersalahkan, apalagi menghakimi Filemon maupun Onesimus. Tetapi Paulus mulai dengan sebuah ucapan syukur. Karena Paulus juga diliputi oleh rasa syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena itu kita belajar beberapa hal dalam kaitan dengan tema bersyukur, baik atau tidak baik keadaanmu. Yang pertama,
Rasul Paulus memberi teladan iman agar kita selalu bersyukur. Paulus tidak meratapi nasibnya saat di penjara. Keadaan di penjara tidak membuat sukacita dan ucapan syukur Paulus berkurang. Di penjara Paulus justru membawa Onesimus kepada Yesus. Paulus memenangkan jiwa Onesimus. Paulus sadar dengan selalu memberikan Kristus, memberitakan Kristus, dimanapun berada pasti ada sukacita. Yang kedua, Paulus selalu bersyukur saat menyebut Filemon di dalam doanya. Paulus mengucap syukur karena firman menunjukkan kasih kepada semua orang kudus dan iman kepada Yesus. Yang ketiga, Paulus berdoa untuk Filemon agar kasih dan iman Filemon tetap bertumbuh dalam Tuhan. Paulus bahkan menyebut bahwa setiap Filemon menjadi kegembiraan yang menguatkan Paulus. Pada ayatnya yang ketujuh, dari kasihmu sudah kau peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Melalui kesaksian iman Filemon, orang lain diberkati. Oleh karena itu, semua hal yang kita kerjakan semata-mata untuk kemuliaan Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika kita bertanya kepada pelaku usaha tentang susah senang menjadi pelaku usaha, pasti ada banyak kisah tersimpan. Pelaku usaha mengalami susah senang menjalankan usahanya. Ada kalanya hasilnya bikin hati senang, tapi ada juga waktu di mana hasil tidak menguntungkan. Begitu juga pelaut. Ada waktu ikan makan rame-rame, tetapi juga ada waktu laut bergelora dan hasil tidak banyak. Tetapi nelayan akan tetap melaut. Pelaku usaha tetap bertekun. Dan satu hal tidak boleh kita lupakan. Tetaplah bersyukur, baik atau tidak baik keadaanmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang janda datang kepada pendeta dan berkeluh kesah. Dia bilang dengan pendeta, "Pendeta, saya ini hati selalu susah. Bisakah pendeta berdoa untuk saya?" Kata si ibu janda tadi. Ibu ini bercerita bahwa dia mempunyai 2 orang anak. Anak pertama adalah seorang penjual payung, dan anak kedua berprofesi sebagai penjual es krim. Setiap kali hujan, ibu ini sedih karena mengingat anaknya yang jual es krim tentu tidak laku atau rugi. Dan setiap kali panas, ibu ini juga bersedih karena jualan payung anaknya tidak laku. Pendeta menyampaikan kepada si ibu, "Ibu, kita berdoa, tetapi ibu mesti mengubah sikap. Ibu mesti mengubah sikap. Bersyukur setiap kali hujan bersama si anak yang penjual payung, dan bersyukurlah setiap kali panas bersama si anak penjual es krim. Dengan begitu hati ibu akan selalu gembira dan bersyukur." Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab dengan mengucap syukur kita beroleh kekuatan menghadapi kenyataan. Kita mengalami kedamaian saat keadaan tidak menyenangkan. Kita dapat memuji Tuhan walaupun berduka. Kita dapat tahan uji saat sakit, dan dalam keadaan sedih kita mengalami penghiburan. Bersyukurlah pada saat-saat susah. Tidak berarti bahwa kita senang dengan keadaan kita.
Tetapi karena kita mau menjalani hidup dengan iman, syukurilah semua yang telah dialami sepanjang bulan Juli yang telah berlalu. Dan kita sambut Agustus dengan iman kepada Tuhan. Sambut masa depan anak-anak kita dengan iman kepada Tuhan. Karena dalam segala keadaan kita bersyukur hanya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.